Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Baiklah, nama saya Febriola, NIM 19220400002 dari Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang mekanika fluida dari bab 1 sampai bab terakhir sebagai tugas final saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, inilah materi yang akan saya bawakan, mekanika fluida. Pada bab 1, mekanika fluida. Mekanika fluida adalah studi tentang fluida baik yang bergerak atau biasa disebut dinamika fluida ataupun diam atau biasa disebut statika fluida. Baik gas maupun cairan diklasifikasikan sebagai fluida dan jumlah aplikasi rekayasa fluida sangat besar, yaitu pernapasan, aliran darah, renang, pompa, kipas angin, turbin, pesawat terbang, kapal, sungai, kincir angin, pipa, rudal, gunung es, mesin, filter, jet, dan sprinkler. Untuk beberapa nama, jika dipikir-pikir, hampir semua yang ada di planet ini adalah fluida atau bergerak di dalam atau di dekat fluida. Baik, selanjutnya, sejarah dan cakupan mekanika fluida. Seperti kebanyakan disiplin ilmu, mekanika fluida memiliki sejarah pencapaian awal yang terjadi secara tidak menentu. Kemudian era peralihan dari penemuan fundamental yang stabil di abad ke-18 dan ke-19 yang mengarah ke era praktik modern, abad ke-21. Seperti yang kita sendiri, istilah terpusat pengetahuan kami yang terbatas tapi up to date. Peradaban kuno memiliki pengetahuan yang cukup untuk memecahkan masalah aliran tertentu. Kapal layar dengan dayung dan sistem irigasi sama-sama dikenal pada zaman prasejarah. Orang Yunani menghasilkan informasi kuantitatif. Archimedes dan Hero of Alexandria, keduanya mengendalikan hukum jajaran genjang untuk penjumlahan vektor pada abad ketiga sebelum Masehi. Archimedes merumuskan hukum apung dan menerapkannya pada benda terapung dan terendam. Sebenarnya mendapatkan bentuk kalkulus diferensial sebagai bagian dari analisis. Bangsa Romawi membangun sistem saluran air yang luas pada abad keempat sebelum Masehi, tetapi tidak meninggalkan catatan yang menunjukkan pengetahuan kuantitatif tentang prinsip desain. Oke, selanjutnya yaitu beberapa poin penting di bab ini, yaitu cairan sebagai kontinuum, lalu dimensi dan unit, terus properti bidang kecepatan, lalu sifat termodinamika fluida, teknik analisis aliran dasar, pola aliran yaitu streamlines, straight lines, dan path lines, lalu ujian dasar-dasar teknik dan sejarah mekanika fluida. Selanjutnya contoh 1. Sebuah pesawat komersial terbang dengan kecepatan 540 mil per jam pada ketinggian standar 30.000 kaki. Berapa bilangan Marsnya? Solusi pendekatan, temukan kecepatan suara standar bagi menjadi kecepatan menggunakan satuan yang tepat. Nilai properti dari tabel A.6 pada 30.000 Ft dikali 9.144 meter. A sama dengan 303 meter per sekon. Periksa ini terhadap suhu standar diperkirakan dari tabel menjadi 229 K dari persamaan 1.38 untuk udara. A sama dengan KR kali udara kali T. 1/2 sama dengan 1,4 dikali 287 dikali 229. 1/2 sama dengan 303 meter per sekon. Langkah solusi, ubah kecepatan pesawat menjadi meter per sekon. V sama dengan 540 mi dikali 0,44704 meter sekon mi sama dengan 241 meter per sekon. Kemudian bilangan Mach diberikan oleh Ma sama dengan V per A sama dengan 241 meter per sekon dikali 303 meter per sekon sama dengan 0,80. Komentar, nilai ini Ma sama dengan 0,80 adalah tipikal pesawat komersial masa kini. Itulah contoh soal pada bab 1. Selanjutnya bab 2, distribusi tekanan dalam fluida. Motivasi, banyak masalah fluida tidak melibatkan gerakan, mereka menyangkut distribusi tekanan dalam fluida statis dan pengaruhnya pada permukaan padat dan pada benda terapung dan terendam. Ketika kecepatan fluida adalah 0, dilambangkan sebagai kondisi hidrostatis. Variasi tekanan hanya disebabkan oleh berat fluida. Dengan asumsi fluida yang diketahui dalam medan gravitasi tertentu, tekanan dengan mudah dihitung
dengan integrasi. Aplikasi penting dalam bab ini adalah 1. Distribusi tekanan di atmosfer dan latihan. 2. Desain manometer, instrumen tekanan mekanis dan elektronik. 3. Gaya pada permukaan datar dan lengkung yang terendam. 4. Daya apung pada tubuh terendam. Dan 5. Perilaku benda mengambang. 2. Hasil terakhir dalam prinsip Archimedes. Lalu selanjutnya yaitu beberapa poin materi bab 2, yaitu kesetimbangan elemen fluida, distribusi tekanan hidrostatik, aplikasi untuk manometri, gaya hidrostatis pada bidang permukaan, gaya hidrostatis pada permukaan lengkung, gaya hidrostatis dalam cairan berlapis, daya apung dan stabilitas, dan distribusi tekanan dalam gerakan benda kaku. Ringkasan pada bab ini telah dikhususkan sepenuhnya untuk komputasi distribusi tekanan dan gaya dan momen yang dihasilkan dalam fluida statis atau fluida dengan medan kecepatan yang diketahui. Semua masalah hidrostatis bagian 2.3 hingga 2.8 dan benda kaku bagian 2.9 diselesaikan dengan cara ini dan merupakan kasus klasik yang harus dipahami oleh setiap mahasiswa. Dalam aliran kental yang berubah-ubah, tekanan dan kecepatan tidak diketahui dan diselesaikan bersama sebagai sistem persamaan pada bab-bab selanjutnya. Yaitu selanjutnya bab 3. Hubungan integral untuk volume kontrol. Motivasi. Dalam menganalisis gerakan fluida, kita dapat mengambil salah satu dari dua jalur, yaitu 1. Mencoba mendeskripsikan pola aliran rinci pada setiap titik X, Y, Z di lapangan, atau 2. Bekerja dengan wilayah berhingga, membuat keseimbangan aliran masuk versus aliran keluar, dan menentukan efek aliran kotor seperti gaya atau torsi pada benda atau pertukaran energi total. Yang kedua adalah metode volume control dan merupakan pokok bahasan dari bab ini. Selanjutnya yaitu poin-poin dalam bab 3, yaitu hukum fisika dasar mekanika fluida, teorema transportasi Reynolds, konservasi massa, persamaan momentum linear, aliran tanpa gesekan, yaitu persamaan Bernoulli, teorema momentum sudut 1, dan persamaan energi 16. Selanjutnya ringkasan. Bab ini telah menganalisis 4 persamaan dasar mekanika fluida, yaitu kekekalan, 1. Massa, 2. Momentum linear, 3. Momentum sudut, dan 4. Energi. Persamaan diserang dalam skala besar, yaitu diterapkan ke seluruh wilayah aliran. Dengan demikian, analisis tipikal akan melibatkan perkiraan bidang aliran dalam wilayah tersebut, memberikan hasil kuantitatif yang agak kasar tetapi selalu instruktif. Namun hubungan volume kontrol dasar yang ketat dan benar dan akan memberikan hasil yang tepat jika diterapkan pada bidang aliran yang tepat. Ada 2 poin utama dalam analisis volume kontrol. Yang pertama adalah pemilihan volume kontrol yang tepat, pintar, dan bisa diterapkan. Tidak ada pengganti untuk pengalaman, tetapi pedoman berikut berlaku. Volume kontrol harus memotong tempat informasi atau solusi yang diinginkan. Ini harus memotong tempat-tempat di mana informasi maksimum sudah diketahui. Jika persamaan momentum akan digunakan, persamaan tersebut tidak boleh menembus dinding padat kecuali benar-benar diperlukan, karena ini akan mengekspos kemungkinan tegangan dan gaya serta momen yang tidak diketahui yang membuat solusi untuk gaya yang diinginkan. Itulah tadi materi yang sempat saya paparkan tentang mekanika fluida ini. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.